Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi di channel Papa Vlog. Oke, hari ini Papa Vlog sudah hari ke-2 ya. Tinggal di Asrama Haji Yogyakarta untuk melakukan karantina yang disediakan oleh pemerintah daerah Sleman. Yuk ikutin apa aja kegiatannya hari-hari di Asrama Haji Yogyakarta. Mari. Guys, kegiatan pertama tadi sudah mandi, nyuci baju sendiri ya, dijemur sendiri. Terus setelah itu kita mau ambil sarapan pagi. Ikutin Papa Vlog mau ambil sarapan pagi. Mari kita ambil sarapan paginya guys ya. Ambil yang ini aja. Nih ya. Minumannya. Siapkan. Oke. Oke guys, ini makan pagi sudah ada di depan Papa Vlog. Tanggal 28 Oktober 2020, jam produksi jam 5 pagi. Kita buka ya. Mantap. Oke, menu pagi kita hari ini kayaknya ini tongseng ya. Tongseng atau rawon ya, tapi nggak tahu lah. Kayaknya ini tongseng atau rawon. Oh bukan, brongkos. Ada lodonya ya. Terus ada tempe, kecambah, timun, sama telur asin. Langsung kita sikat ya guys. Oke, ini makan pagi sudah ada di depan Papa Vlog. Langsung aja kita tuang nih. Nih, makanan khas Yogyakarta. Ada dagingnya, tapi dagingnya ayam nih ya. Langsung tuangin ke dalam nasinya. Jadi brongkos ini makanan khas Yogyakarta juga. Ini ada tahu, ada kacang loto, terus ada kulit melinju. Unik kan? Tahu, terus ada ayamnya juga. Nah, penasaran bagaimana rasanya? Yuk langsung kita sikat. Bismillahirrahmanirrahim. Makan dulu ya guys. Rasanya mirip-mirip rawon. Oke, Papa Vlog lanjutin makan dulu. Tapi pedes. Nanti siang kita review makanan dan kegiatannya apa aja yang ada di sini. Halo, selamat datang di channel Papa Vlog. Jadi gini guys, ini hari kedua Papa Vlog berada di Asrama Haji untuk orang-orang yang terdampak COVID-19. Jadi Papa Vlog ini kondisinya sehat, seolah-olahnya sehat ya, tidak sakit, tidak dirawat di rumah sakit. Ini bisa disebut dengan orang tanpa gejala. Jadi sakitnya itu tanpa gejala. Jangan bangga dengan kondisi seperti itu. Ya, jadi kita harus sadar diri. Jadi kalau misalkan kita ini kondisinya tanpa gejala, maka yang harus diwaspadai adalah kita bisa menularkan ke orang lain ya. Jadi jangan memperhatikan diri sendiri, tapi orang lain harus diperhatikan. Menggunakan masker, alat pelindung diri ya. Kasihan orang lain yang nanti bisa berakibat yang lebih fatal. Misalkan dia punya penyakit bawaan, misalkan ada penyakit asma, paru-paru, atau mungkin yang lainnya. Nah,
bedanya asma dengan penyakit COVID ini berbeda. Kalau kita punya asma atau COVID itu sebenarnya sama-sama sesak di napas. Tapi kalau misalkan kita asma karena COVID, dia tidak terdengar seperti menging gitu ya. Kan suaranya hing. Nah, itu kalau misalkan seperti itu bisa asma biasa. Tapi kalau COVID tidak. Makanya nafasnya terasa sesak dan sakit kalau dia memang terindikasi seperti itu. Terus yang jelas COVID ini ada. Jangan sampai dengan kondisi seperti ini kita mengabaikan arahan dari pemerintah sehingga kita sembarangan. Tetap waspada, selalu jaga jarak, dan selalu hidup bersih. Jadi kalau kemana-mana, ini penting guys, buat kita sendiri juga ya. Kita selalu cuci tangan, atau mungkin kita mau makan dan sebagainya wajib menggunakan hand sanitizer. Maaf ya, bukan endorse, tapi ini memang penting ini. Kenapa? Pada saat kita pegang sesuatu, nggak tahu di situ ada virus. Karena virusnya ini ya, gambarannya bisa berkembang lebih lama dari virus-virus flu yang lainnya. Oke ya. Jadi bagaimana bisa mengetahui kondisi kita ini OTG atau mungkin kita ini ada virus atau enggak? Apa harus kita lakukan? Takutnya kita bisa menularkan ke orang lain. Yang jelas semua harus punya prinsip bisa menularkan meskipun kondisi kita sehat, tidak ada gejala. Maka menggunakan masker itu penting untuk menyelamatkan diri kita ataupun menyelamatkan orang lain. Untuk lebih detailnya, kalau misalkan kita ada was-was dengan kondisi kita, ya minimal kita melakukan check up untuk diri kita. Check up itu bukan aib ya, jadi jangan takut. Misalkan kita khawatir dengan hal atau kondisi kita bisa melakukan tes rapid, minimal itu. Kalau rapid tidak yakin, tidak apa-apa, kita melakukan swab. Kalau ditanya buat apa sih itu kepentingannya untuk diri kita. Jangan sampai nanti saya nggak sakit kok tuh, tapi paling nggak kita perlu waspada. Dan kalau kita tahu kondisi kita sudah terjangkit virus atau COVID, yang jelas kita harus segera melaporkan ke dinas kesehatan sekitar. Nanti kita akan dipandu. Jadi harus ngapain aja, nggak usah panik, nggak usah cerita kemana-mana. Takutnya kalau kita hidup di suatu lingkungan sosial tidak baik, kita cerita ke tetangga ataupun seperti apa, malah kita menjadi dikucilkan dan sebagainya. Untuk tetangga-tetangga yang lain ya, kalau tetangga kita sakit atau mungkin terjangkit dengan virus COVID, jangan dikucilkan ya. Paling nggak bantuin lah, minimal doa. Kalau nggak doa, laporkan dia ke dinas biar nanti akan diatur. Jangan takut, jangan khawatir. Memang kondisinya ya memang sakit. Orang sakit jangan dijauhi, jauhi penyakitnya, bukan orangnya ya. Oke, nanti akan diatur dari dinas-dinas terkait. Kalau misalkan kita dianjurkan untuk rawat inap, kondisi kita parah, ya pasti akan kita dirawat inap di rumah sakit penanganan COVID. Tapi kalau misalkan kondisi kita sehat tanpa gejala, maka akan dikarantina di tempat karantina seperti yang dilakukan oleh Papang Vlog hari ini. Oke guys, selalu semangat ya, dan jangan pernah putus asa. Jangan kebalik. Jangan semangat dan tidak putus asa. Oke, ini hari-hari yang Papang Vlog jalani pada saat di karantina. Karantina itu enak, kita harusnya cari makan tuh harus bekerja. Tapi di tempat karantina, makan disediakan oleh pemerintah dan kita ditanggung semuanya. Tinggal kita hidup, makan. Yang jelas kalau senengannya di sini cuma tidur aja atau rebahan, cocok. Tapi kalau misalkan orangnya seneng jalan-jalan, nggak cocok ya. Kita semua di fasilitasnya juga dilengkapi. Kali ini Papang Vlog berada di tempat karantina orang-orang yang terkena COVID tanpa gejala di daerah Yogyakarta, yaitu di Asrama Haji Yogyakarta. Pelayanannya bagus, fasilitasnya juga bagus, makan juga 3 kali sehari, fasilitas di kamar juga dilengkapi ya. Jadi jangan khawatir jika kalian terkena COVID. Insya Allah, Allah memberikan ini, pasti juga memberikan jalan. Selalu semangat. Oke guys,
Itu pesan Papa Vlog. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel Papa Vlog. Tetap makan. Oke, makasih. Oke, ini makan siang Papa Vlog di di asrama haji. Teh hangat, jus jambu, sama apa ini ya, tanggal 28 bulan 10 2020. Tapi ya, wow, mantap ya. Ini menunya adalah sayur bayam, ayam, tahu, buahnya ini papaya. Terus langsung kita sikat. Guys, ini di depan Papa Vlog sudah siap makan-makannya. Makan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Oke, Abang Vlog lanjut makan siang. Nanti sore kita lanjut ke makan-makan lagi. Oke guys, ini menu makan malam kita tanggal 28 Oktober 2020. Ini sama teh. Kita buka ya isinya ya. Wow, wadidaw. Ini telur digoreng, tempe sama sayur. Wih, sop-sopan kayaknya, masih panas. Kasih. Oke, ini Papa Vlog mau makan dulu ya. Mantap. Sayurnya mantap. Mantap. Oke, lanjut kita makan ya.